pertanyaannya luar biasa karena pertanyaan ini yang sering kemudian juga disampaikan oleh teman-teman ketika kemudian kita sering kepada mereka terkait tentang Islam, haruslah Islam ini dipegang teguh dalam kehidupannya. Nah, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ya kehidupan kita saat ini itu hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk yang bisa membawa kita pada jalan kemaksiatan itu juga terbuka lebar dalam kehidupan kita sehari-hari di hadapan kita. Nah, maka yang menjadi kemudian pertanyaan besar bagi kebanyakan umat Islam, khususnya dari kalangan generasi muda juga kita, bahwa ya kadang-kadang mengikuti kajian, kadang-kadang kemudian masuk bulan Ramadan itu keimanannya naik, lalu kuat kemudian keimanannya, tapi begitu kemudian pulang dari pengajian atau keluar dari bulan Ramadan umpamanya, maka imannya itu seolah-olah turun lagi, lepas lagi. Nah, seolah-olah hilang lagi, entah kemana perginya. Memang kalau kemudian dikatakan tadi istiqomah itu berat, ya memang berat. Karena kalau ringan, ya istirahat yang ringan. Jadi, kalau kemudian ditanyakan apa yang harus kita lakukan atau tips daripada supaya kita bisa istiqomah di zaman sekarang ini, yang dimana kemudaratan itu terbuka lebar di hadapan kita, maka setidaknya ini adalah tips yang mungkin juga sudah banyak disering di luar, sudah banyak dibagikan di luar terkait tentang cara atau kemudian apa yang harus kita tempuh supaya kita bisa istiqomah dalam menjalankan kehidupan kita itu sesuai dengan Islam, ajaran Islam. Maka setidaknya ada beberapa hal pondasi yang harus kita miliki dalam kehidupan kita supaya kita bisa istiqomah. Pertama adalah ya ini adalah harus kita memang memaksa diri kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan individu kita. Jadi pertama adalah pilar individu, ketakwaan individu. Nah, bagaimana cara kemudian bisa meningkatkan ketakwaan individu ini? Nah, sederhana saja. Sederhana saja kalau kita mau meningkatkan ketakwaan individu, tinggal apakah kemudian kita mau atau tidak. Nah, itu pertanyaannya. Nah, bagaimana caranya? Ya karena gini, teman-teman sekalian, insya Allah Subhanahu Wa Taala, pemirsa Sakofa TV di TV dimanapun Anda berada. Jadi untuk kemudian apa istilahnya menambah kualitas ketakwaan kita, karena ketakwaan seseorang itu kan kita ini dipengaruhi oleh pikiran, dipengaruhi oleh apa yang ada dalam kepala kita. Misalnya saja, kenapa kemudian orang melakukan pacaran? Karena boleh jadi kemudian dalam benaknya dia menganggap bahwa pacaran itu sah-sah saja, boleh-boleh saja dilakukan ketika orang mau mengekspresikan rasa sukanya dengan lawan jenis. Maka dia lakukan. Kenapa ya? Karena dalam kepalanya itu boleh saja. Nah, berbeda kalau kemudian dalam kepalanya itu dia memahami bahwa pacaran itu haram. Karena kenapa ya? Karena mendekati daripada perzinahan, wala taqrabu zina kan. Nah, maka dia akan tidak melakukan. Tapi dari mana kita dapatkan itu? Itu dengan meningkatkan kualitas ketakwaan. Dengan cara apa? Dengan banyak kemudian mengikuti kajian-kajian, mendengarkan kajian-kajian keislaman. Untuk apa? Untuk menambah referensi dalam kepala kita, untuk menambah informasi. Kenapa ya? Karena sikap kita itu, perbuatan kita itu ada output dari hasil dari informasi yang masuk dalam kepala kita. Referensi-referensi yang masuk dalam kepala kita. Maka kita harus memperbanyak referensi kebaikan, informasi kebaikan yang kita cerna, yang kita harus terima, baik lewat seperti ini, lewat mengikuti kajian-kajian online atau offline, atau bahkan juga dengan membaca buku, atau kemudian diskusi dan sebagainya, itu harus kemudian kita masif untuk lakukan. Supaya apa? Supaya bisa menambah informasi kebaikan dalam pikiran kita, sehingga itu kita dengan spontan dalam perbuatan kita itu menghindar sesuatu yang buruk. Karena tadi contoh di awal itu kan kita sampaikan ya, kenapa orang pacaran? Ya karena informasi dalam kepalanya itu mengenai tentang pacaran itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian kita isi informasi tentang kajian-kajian Islaman, lalu di kajian itu kita dapati sebuah penerangan bahwa pacaran itu haram, tidak boleh, ya maka ya perbuatan kita itu insya Allah dia akan mengikuti apa yang ada dalam benak kita. Nah, itu yang pertama yang harus kita miliki, yaitu meningkatkan pilar pertama, yaitu pilar individu. Namun ternyata pilar individu ini juga kurang kuat untuk menjaga keistiqomahan kita.
Nah, maka di sini kemudian kita membutuhkan pilar kedua. Apa pilar kedua itu? Yaitu apa namanya? Berjamaah. Nah, ini adalah sebuah pilar yang bagi saya secara pribadi juga mendapatkan manfaat di situ. Bisa menjaga diri saya daripada hal-hal yang buruk yang tidak terjerumus daripada satu yang keburukan, dan itu juga akan memacu kita untuk melakukan kebaikan, amal soleh dan amal soleh. Ya, kenapa? Ya karena ya namanya juga apa namanya sendirian, namanya juga kemudian manusia. Kalau dia kemudian jalan sendiri, dia kemudian hanya sendiri, maka dia gampang untuk jatuh pada kesalahan. Nah, disinilah kita butuh orang-orang di sekeliling kita. Nah, ternyata orang-orang di sekeliling kita ini harus juga orang yang baik. Kalau kemudian walaupun di sekeliling kita tuh banyak teman kita, banyak orang-orang, tapi kalau dia bukan orang baik, bukan orang soleh, ya percuma juga. Nah, maka hal yang kedua yang harus kita miliki dalam kehidupan ini untuk menjaga keistiqomahan kita itu berjamaah, masuk dalam komunitas-komunitas keislaman, komunitas-komunitas kebaikan, yang dimana gerakan-gerakan hijrah itu banyak kemudian terbentuk di zaman terakhir ini, ya itu kita harus masuk di dalamnya, berkontribusi untuk menggerakkan gerakan itu tadi. Ya, kenapa ya? Simpel saja, yang mana lebih semangat, kita sholat sendiri atau sholat berjamaah? Ya pasti sholat berjamaah kita lebih bersemangat. Kenapa ya? Karena ada yang mengingatkan, ada yang saling mendorong, ada yang saling memotivasi. Nah, berbeda kalau kemudian sendiri, ya kita mungkin kadang lupa, lalu kemudian ngantuk dan sebagainya. Nah, inilah kemudian menjadi apa namanya PR kita untuk bisa menjaga keistiqomahan kita itu dengan melibatkan diri kita dalam sebuah jamaah. Dan ini juga sudah diperingatkan oleh Rasulullah, Nabi kita, salat teladan kita, bahwa apa namanya kita itu bagaikan berjalan di apa namanya di hutan rimba ceritanya. Nah, jadi serigala itu kan binatang buas itu, serigala, harimau dan sebagainya itu yang binatang buas itu, ketika di tengah hutan itu dia tidak berani mendekati, dia tidak berani menerkam ketika ada kambing yang berjalan berkelompok. Ketika ada seekor apa namanya keledai, lalu kemudian kambing atau kemudian domba dan sebagainya itu kan, ketika dia berjalan berkelompok, maka binatang buas tadi itu, harimau dan yang lain itu tidak berani mendekat. Tapi kapan kemudian ada seekor kambing yang keluar daripada jamaahnya, membuat jalan sendiri, atau kemudian melepaskan diri dari kelompoknya, maka dia yang kemudian akan diterkam oleh binatang buas tadi. Kenapa ya? Karena dia sendirian. Maka begitu juga kita dalam kehidupan ini. Maka kalau kita hanya sendiri, ya maka orang-orang yang pelaku maksiat itu kan yang akan mudah untuk mengajak kita untuk mengikutinya. Nah, kenapa ya? Karena ada sebuah nasihat yang kita dapatkan itu kan, bahwa kalau kita tidak menyibukkan diri kita dalam perkara kebaikan, maka kita akan disibukkan dalam perkara yang buruk, perkara-perkara yang maksiat. Nah, maka pilihannya hanya dua. Kalau kita berjamaah, maka insya Allah di situ banyak aktivitas-aktivitas, agenda-agenda kebaikan yang bisa kita terlibat di dalamnya, sehingga kita bisa disibukkan dalam perkara-perkara yang amal soleh, dan itulah kemudian kita bisa terhindar daripada keburukan. Itu saya kira apa namanya tips agar kita bisa istiqomah memegang teguh Islam dalam kehidupan kita. Itu mungkin kira-kira.